Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa PGMI. Kali ini kita sudah mulai masuk ke pertemuan yang ke-10. Kita melanjutkan pertemuan yang ke-9. Kemarin saya minta Anda untuk melakukan refleksi materi tugas Anda dari bab pertama, bab 2, bab 3, kemudian penyusunan instrumen. Kemudian saya juga meminta Anda untuk membuat data penelitian. Nah, saya melakukan perintah untuk refleksi itu supaya Anda itu akan lebih mudah untuk mengerjakan bab yang keempat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyusunan bab 4 pada PTK. Kita langsung saja masuk ke slide yang pertama. Nah, pada slide yang pertama ini saya menguraikan kembali isi dari bab 4 hasil dan pembahasan yang terdiri dari 2 subbab, yaitu hasil penelitian, kemudian subbab pembahasan. Jadi pada bab 4 ini yang harus ada adalah data hasil penelitian, kemudian analisa data tersebut, kemudian pembahasan yang menjawab rumusan masalah pada bab yang pertama. Jadi secara rinci terdiri dari yang pertama deskripsi hasil penelitian, kemudian yang kedua adalah pembahasan. Nah, banyak sekali contoh-contoh dari pembahasan bab 4 PTK, termasuk dari buku-buku yang Anda miliki. Contoh-contoh bab 4 itu banyak sekali. Nah, Anda boleh berkreasi dengan menggunakan pola penulisan manapun, tetapi tidak salah juga ketika Anda dapat mengikuti apa yang saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, saya buat secara rinci yang membahas apa saja isi dari hasil penelitian dan apa saja secara sistematis isi dari pembahasan. Nah, sekarang simak pada slide berikutnya. Nah, slide berikutnya itu membahas tentang deskripsi hasil penelitian. Nah, pada bagian ini saya minta Anda untuk menyajikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Hal-hal yang tidak diperlukan maka tidak perlu dimasukkan ke dalam bab 4. Ya, karena banyak sekali mahasiswa maupun guru itu mencantumkan hal-hal yang tidak diperlukan dalam penulisan bab 4 PTK. Misalnya saja denah sekolah, ya. Kemudian struktur organisasi sekolah, sejarah sekolah. Nah, itu tidak perlu, ya. Hal-hal yang perlu dicantumkan adalah yang membahas rumusan masalah yang sudah Anda susun pada bab pertama. Kalau tidak membahas atau menjawab rumusan masalah, maka tidak perlu Anda masukkan. Kemudian, deskripsikan hasil penelitian atau data penelitian pada tiap siklus. Ya, bisa Anda susun satu persatu, ya, satu siklus, kemudian ada deskripsinya, kemudian siklus berikutnya, kemudian deskripsinya, atau secara keseluruhan. Siklus pertama, kedua, ketiga itu secara keseluruhan Anda jadikan satu, kemudian deskripsinya itu nanti mengalir. Deskripsi siklus pertama, kedua, kemudian yang ketiga. Nah, dimulai dengan melaporkan siklus yang pertama dengan mengemukakan tindakan yang dilakukan. Ya, tindakan itu Anda uraikan secara rinci pada tiap pertemuan. Ya, langkah pertama pembelajarannya apa saja, langkah kedua, langkah ketiga, ya, tahap pelaksanaan, tahap penutup, gitu. Kemudian temukan perubahan yang terjadi pada semua aspek dan dampak dari akhir tindakan. Nah, data hasil penelitian ini dapat Anda sampaikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Oke. Nah, ini masih lanjutan ya. Jadi tiap siklus yang diuraikan harus disertai data lengkap beserta narasinya atau deskripsinya pada aspek-aspek yang Anda rekam, diamati ataupun diobservasi selama proses tindakan. Jadi ingat ya, PTK ini tidak hanya membahas data-data kuantitatif tetapi juga membahas data-data kualitatif ya, seperti hasil wawancara, kemudian hasil observasi itu bisa Anda cantumkan untuk menguatkan data-data kuantitatif. Kemudian temukan perubahan pada semua aspek dan dampak dari akhir tindakan, itu misalnya ya, kemajuan pada peserta didik, kemudian gambaran lingkungan kelas, atau perubahan yang dirasakan oleh guru itu sendiri, kemudian minat dari siswa atau peserta didik, motivasi peserta didik, dan hasil belajar, dan lain sebagainya. Selanjutnya,
Ya, pada akhir penjelasan tiap siklus, kemukakan hasil analisis dan refleksi. Ya, ingat ya, pada tahap PTK itu kan ada hasil analisis dan refleksi. Refleksi yang Anda peroleh itu Anda sampaikan pada bagian ini dengan memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kelemahan ataupun kekurangannya. Nah, kekurangan dan kelemahan inilah yang menjadi dasar untuk melanjutkan atau memperbaiki siklus pertama dan merancang tindakan pada siklus yang kedua. Ini juga Anda cantumkan, kelemahannya adalah sebagai berikut ya. Misalnya pembelajaran tidak maksimal, siswanya masih gaduh ya. Kemudian hasil belajar belum sesuai yang diharapkan, Anda sampaikan di sini. Kemudian Anda sampaikan juga apa saja yang perlu diperbaiki pada langkah-langkah tindakan siklus pertama ya, kemudian dilanjutkan pada siklus yang kedua. Nah, selanjutnya kemukakan pelaksanaan siklus yang kedua beserta data lengkap seperti pada uraian siklus yang pertama. Sama ya pola tulisnya, dan akhiri dengan hasil analisis data yang diperoleh. Dan seterusnya pada siklus ketiga, kalaupun ada siklus yang keempat ya, tuliskan juga, uraikan sama seperti penjelasan saya pada siklus yang pertama. Nah, kemudian subbab selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, pembahasan dapat disajikan bersamaan dengan melaporkan hasil penelitian tiap siklus. Ya, hanya saja kalau seperti ini ya, ini masih kurang terarah, akan terarah apabila diletakkan pada bagian tersendiri. Nah, pembahasan dimulai dengan menganalisis data, kemudian melihat keadaan hasilnya, positif atau negatifnya hasil penelitian. Positif itu misalnya efektif ya, mengalami peningkatan ya, atau mencapai KKM atau mencapai kriteria yang diharapkan di awal. Nah, negatif misalnya ya hal-hal yang tidak diharapkan itu muncul atau tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Jika hasilnya positif, maka peneliti harus menguraikan pembahasan dengan cara menguatkannya atau mendukungnya dengan teori-teori yang sudah Anda tulis pada bab 2. Jadi fungsi teori-teori yang ada di bab 2 itu fungsinya untuk membuat instrumen yang pertama, kemudian yang kedua untuk mendukung hasil analisa atau pembahasan yang Anda tulis pada bab 4. Gitu ya. Jadi tidak hanya argumen-argumen Anda saja, tapi tolong kuatkan argumen Anda itu dengan teori-teori yang sudah Anda cantumkan pada bab 2. Apabila diperlukan, maka Anda juga boleh mencari teori-teori yang tidak hanya tercantum pada bab 2. Nah, jika hasilnya negatif atau tidak sesuai yang diharapkan, maka peneliti itu harus mencari penyebabnya, bukan malah memanipulasi data. Karena yang namanya manipulasi data itu adalah hal yang terlarang dalam sebuah penelitian, gitu ya. Kalau misalnya hasilnya tidak sesuai, maka kita harus mencari penyebabnya. Peneliti harus mencari teori lain yang berlawanan. Sampaikan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidaktercapaian harapan dari peneliti dengan mencantumkan teori yang menguatkan argumentasi tersebut, gitu ya. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sudah masuk ke slide yang terakhir. Nah, jangan lupa kemarin Anda sudah break tugas ya. Saya minta Anda untuk istirahat, melakukan refleksi setelah Anda mengerjakan UTS ya. Jangan lupa kita kembali untuk semangat mengerjakan tugas harian dan mingguan. Tugas hariannya silahkan Anda membuat kerangka isi dari bab 4. Kemudian tugas mingguannya seperti biasa Anda mengumpulkannya pada PJ tugas ya, sehari sebelum perkuliahan dikumpulkan secara kolektif. Apabila ada hal-hal yang tidak Anda pahami pada pertemuan kali ini, silahkan Anda tuliskan pada kolom komentar.
keaktifan Anda dalam menuliskan di kolom komentar juga akan berkontribusi terhadap nilai secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.